Sebelumnya pemirsa, sejumlah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed, Tol Jakarta Cikampek selama beberapa hari terakhir. Jalan bergelombang dituding menjadi penyebabnya di sana. Namun pengelola tol justru menyebut pengendara yang tak patuh rambu lalu lintas. Berikut laporan reporter Rizky Darmansyah dan juru kamera Dani Martin. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Layang MBZ atau Syekh Muhammad bin Zayed. Kali ini melibatkan 6 mobil. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu pagi kemarin ini hanya berselang kurang lebih 1 minggu dari kecelakaan sebelumnya yang dikatakan disebabkan oleh para pengendara yang kurang menjaga jarak. Dan memang berkendara di tol layang ataupun jalan layang ini berbeda dengan berkendara di jalan biasa. Banyaknya sambungan membuat kontur jalan cenderung bergelombang. Lalu seperti apa sebenarnya kita harus berkendara di jalan layang dan juga tol layang? Saya mau ajak Anda untuk melihat rambu-rambu lalu lintas, apa saja yang harus kita patuhi di atas dan bagaimana sensasinya berada di dalam kendaraan saat melintasi tol layang Jakarta Cikampek atau tol layang MBZ. Mari ikuti saya. Pemirsa, saat ini kami tengah melintasi Jalan Layang MBZ, Tol Jakarta Cikampek dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Sudah sesuai dengan kecepatan yang diperbolehkan, yaitu antara 60 hingga 80 km per jam. Rasanya pemirsa memang cukup bergelombang ini kondisi jalannya, apalagi saat kita melintasi sambungan-sambungan antar jalan. Nah, kalau rambu-rambu memang dari tadi kami lihat sudah begitu lengkap untuk mengingatkan tadi kecepatan maksimal 60-80 km per jam, jarak antar kendaraan ini 100 meter dan juga ada pengingat yang menyampaikan bahwa kecepatan kita diawasi oleh CCTV. Nah pemirsa, tadi kita sudah melintasi Jalan Layang MBZ Tol Jakarta Cikampek dan sudah merasakan juga bagaimana kondisi jalannya. Memang cukup bergelombang utamanya saat melintasi sambungan antar jalan. Nah apakah ini menjadi salah satu faktor pemirsa yang menyebabkan kerap terjadinya kecelakaan di Jalan Layang MBZ Tol Jakarta Cikampek? Kita tanyakan langsung dengan Pak Budi Idrial selaku manajer pengendalian operasi PT JJC. Assalamualaikum, selamat siang Pak Budi, apa kabar Pak? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Pak. Tadi kita sudah rasakan tadi ya. Iya, betul. Bergelombang, ya. Apalagi antar sambungan. Ini jadi salah satu faktornya nggak sih Pak? Kerap terjadinya kecelakaan, minggu sini saja sudah 2 kali Pak ya? Betul. Jadi dari data yang ada pada kami, beberapa kali terjadi kecelakaan akhir-akhir ini bukan karena sambungan atau jalan yang bergelombang. Oke. Data yang kami terima bahwa terjadi salah atau kurang antisipasi dari para pemakai jalan kita. Jadi yang menyebabkan kendaraan-kendaraan ini melintas di atas melebihi dari kecepatan yang kita sudah tentukan di atas. Oke. Itu berarti 60 sampai 80 km per jam. Oke. Antisipasi yang saat ini terus dilakukan oleh pengelola jalan layang, pengelola tol ini apa saja Pak, supaya tidak terulang lagi Pak kecelakaan-kecelakaan seperti ini? Ya, baik, terima kasih. Dapat juga kami sampaikan bahwa berbagai upaya sudah kita lakukan, terutama untuk memperbaiki main road. Kita perbaikan dari expansion joint, biar lebih smooth lagi, biar lebih enak untuk dilintasi. Kemudian penambahan rambu, pemberitahuan kepada pemakai jalan bahwa batas kecepatan di jalan tol itu ada sekitar 80 km per jam. Kami juga sudah memasang rambu jarak antara 50 sampai dengan 100 meter. Nanti bisa pedoman jarak antar kendaraan baik yang di depan maupun yang di belakangnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi Idrial, manajer pengendalian operasi PT JJC. Itu disampaikan tadi, pokoknya pada intinya patuhi rambu-rambu lintas, kesehatan pengendara, kondisi kendaraan juga harus diperhatikan dan kita harapkan semoga tidak terjadi lagi ya Pak Budi ya. Kecelakaan-kecelakaan seperti ini di Jalan Layang MBZ Tol Jakarta Cikampek. Dari Tol Jakarta Cikampek, Rizky Darmansyah, Dani Martin, TV One mengabarkan.